Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Gunawan Wicaksono. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah jam, yang kedua kompas, yang ketiga tanda alam, yang keempat tanda jejak, yang kelima adalah bagaimana tata cara pengembaraan pada regu atau sangga. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah jam. Apa itu jam? Jam adalah sebuah unit waktu atau alat untuk mengukur waktu dan memiliki makna masa atau jangka waktu. Selanjutnya yaitu lama dari sebuah jam. Untuk lama sebuah jam adalah 1/24 atau 1/24 jam per hari, dan 1 jam terdiri dari 60 menit yaitu 3600 detik. Kemudian pukul bermakna saat atau waktu, yaitu biasanya digunakan dalam pengucapan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis jam, yaitu yang pertama ada jam pasir, ada jam digital, ada jam matahari, ada jam analog. Yang kedua adalah kompas. Apa itu kompas? Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Jadi kompas ini adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin saat dimana kita tidak bisa menentukan arah mata angin secara langsung, ya, seperti contoh di hutan dan yang lain. Kemudian adalah bagian-bagian penting dalam kompas, antara lain yang pertama adalah dial, yang kedua adalah visir, yang ketiga kaca pembesar, yang keempat jarum penunjuk, yang kelima tutup dial, yang keenam adalah alat penggantung. Kemudian adalah macam-macam kompas. Yang pertama ini adalah kompas bidik, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua adalah kompas orientering atau kompas silva. Yang kedua adalah kompas orientering atau kompas silva. Yang ketiga adalah kompas biasa yang bentuknya adalah bulat biasa seperti pada gambar tersebut. Kemudian cara menggunakan kompas, ya. Berikut adalah cara penggunaan kompas. Yang pertama adalah letakkan kompas pada permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Kemudian bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar tersebut untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Selanjutnya yaitu apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, maka luruskan saja garis yang terdapat pada dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Kemudian yang ketiga adalah tanda alam. Tanda alam yaitu yang pertama adalah keadaan alam sekitar. Seperti contoh yang pertama pada tanda alam adalah kabut. Kabut tipis dan rata, membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Namun apabila kemarin ada hujan, cuaca terang pada pagi hari bertanda buruk pada hari ini. Langit yang tertutup awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedangkan di gunung akan turun hujan. Jadi kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Seperti contoh yang tertera pada gambar tersebut, yaitu yang atas yang cuaca baik.
Kemudian namun apabila kemarin ada turun hujan, seperti contoh ya, kemarin ada turun hujan, cuaca terang pada pagi hari bertanda buruk pada hari ini, langit yang tertutup awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedangkan di gunung akan turun hujan, yaitu yang bercontoh cuaca buruk seperti contoh pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah awan. Apabila langit diliputi awan berwarna cerah, berarti cuaca baik, dan ketika langit diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan terjadi turun hujan. Kemungkinan langit mendung dan akan turun hujan. Seperti contoh ketika cuaca baik, pada gambar tersebut awan berwarna cerah dan bersinar ya. Terus kemudian contoh cuaca buruk yaitu ketika awan yang tebal dan gelap, berarti itu cuaca sedang bisa dikatakan mendung mau turun hujan. Kemudian matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, berarti hari cerah. Jadi seperti contoh tersebut, yaitu matahari ketika berwarna merah ya, berwarna merah terang, yaitu pada contoh di bawah tersebut, berarti bertanda ada hujan atau cuaca kurang baik. Kemudian ketika cuaca baik, seperti contoh pada gambar tersebut, yaitu adalah ketika matahari berwarna bersih dan terang. Kemudian adalah bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, pada malam itu cuaca akan baik, sedangkan suram bertanda cuaca tidak baik atau buruk. Jadi ketika pada malam hari kita melihat bintang itu cerah dan juga terang, berarti bertanda bahwa cuaca baik-baik saja atau tidak mendung. Dan ketika pada malam hari bintang berwarna suram ya, atau redup atau bahkan tidak terlihat, berarti bertanda cuaca tidak baik atau mungkin sedang mendung. Kemudian selanjutnya adalah bulan. Jadi apabila terlihat terang, cuaca baik. Apabila bulan ditutupi dengan awan yang gelap, jadi hujan akan turun ya. Jadi apabila bulan terlihat terang, berarti menandakan itu adalah cuacanya baik-baik saja. Dan ketika bulan ditutupi dengan awan yang gelap, itu menandakan mendung atau bisa jadi akan turun hujan. Yang selanjutnya adalah tanda alam melalui binatang. Yang pertama adalah nyamuk. Jika di pagi hari mengganggu atau menggigit, akan pertanda akan turun hujan. Jika matahari terbenam berterbangan ke sana kemari, cuaca akan baik. Apabila terbang di tempat yang gelap, cuaca akan buruk atau mendung atau hujan. Kemudian yang kedua adalah lalat. Jadi jika akan turun hujan, mereka lalat-lalat ini akan hinggap ke dinding, dan jika cuaca baik akan berterbangan. Selanjutnya yaitu laba-laba, yaitu ketika akan bersembunyi jika cuaca akan buruk. Jadi laba-laba ini bersembunyi ketika cuaca akan buruk. Jadi ketika laba-laba bersembunyi, pertanda cuaca sedang buruk. Dan jika cuaca baik, laba-laba ini akan terlihat di sarangnya atau rajin membuat sarangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah semut. Jika cuaca buruk, semut tidak akan keluar dari sarangnya. Namun jika semut keluar dari sarangnya dan berhamburan ya, atau mondar-mandir, itu bertanda cuaca akan baik. Selanjutnya tanda-tanda alam melalui hewan adalah ikan. Jadi ikan
akan melompat-lompat ketika cuaca buruk. Jadi bisa kita bisa melihat ya, seperti ketika kita di sungai atau di laut atau dimanapun, ketika melihat ikan melompat-lompat itu pertanda bahwa cuaca sedang buruk atau tidak baik. Yang kemudian selanjutnya adalah bebek atau angsa ya. Jadi mereka itu nampak tidak senang dan selalu menggigit bulunya apabila cuaca sedang buruk. Kemudian kambing ya, kambing apabila akan turun hujan, bau badannya dapat tercium dari jarak yang lebih jauh daripada ketika cuaca baik. Kemudian selanjutnya adalah ada burung gagak ya. Jadi apabila hujan akan turun, mereka akan terbang berputar-putar di atas sarangnya. Kemudian cacing apabila pada malam hari bertimbun butir-butir tanah di kebun, berarti tandanya pertanda cuaca sedang tidak baik atau bisa jadi mungkin akan turun hujan. Baik, yang keempat, selanjutnya yang keempat adalah tanda jejak ya. Yang keempat, tanda jejak. Langsung saja, tanda jejak adalah tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah atau keadaan alam. Fungsi dari tanda jejak tersebut adalah sebagai alat menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Jadi fungsi dari tanda jejak ini adalah ketika ada kegiatan berpramuka, tanda jejak ini berfungsi sebagai alat penunjuk arah ya, maksudnya alat petunjuk untuk kegiatan berpramuka tersebut terkait dengan kondisi alam di sekitar yang sebenarnya. Lanjut, nah di sini ada tanda jejak di atas tanah. Yang pertama ini adalah tanda-tanda jejak di atas tanah. Kemudian ada tanda-tanda jejak dengan batu. Selanjutnya ada tanda jejak dengan ranting ya, ranting pohon. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda jejak dengan rumput. Kemudian ada tanda jejak penunjuk arah ya, penunjuk jalan, penunjuk arah. Ini yang ada tanda jejak dengan menggunakan garis ya, garis arah petunjuk. Kemudian ada dengan menggunakan batu dan juga menggunakan ranting ya, ranting pohon. Selanjutnya yang ini adalah tanda jejak informasi situasi atau keadaan. Jadi ada berbagai macam tanda ya, tanda jejak informasi situasi atau keadaan bisa disimak secara lebih detail ya. Kemudian ya, yang selanjutnya yang kelima adalah tata cara pengembaraan kepada regu atau sangga. Jadi pengembaraan adalah suatu perjalanan kaki yang diikuti dengan petualangan. Jadi biasanya pengembaraan dilakukan di alam yang terbuka untuk meningkatkan kesehatan jasmani, menyegarkan otak, dan agar kita lebih mengenal alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara menjaga kelestariannya. Jadi tata cara pengembaraan pada regu atau sangga yaitu yang pertama adalah mencari informasi. Jadi untuk mendapatkan informasi dari objek yang akan kita tuju nantinya. Yang kedua adalah membuat rencana. Jadi harus detail ya dan rinci, mulai dari daerah yang dituju, rincian waktu dalam perjalanan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mempersiapkan perlengkapan. Ya, ini tidak kalah pentingnya karena agar membantu dalam perjalanan
ya, seperti perlengkapan dasar, khusus, dan tambahan. Kemudian selanjutnya adalah mengenal jenis medan ya. Jadi harus mengenal jenis medan yang dihadapi seperti hutan, rawa, tebing, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu tujuan perjalanan. Jadi sebelum memulai perjalanan, kita semua yaitu regu atau kelompok harus tahu tujuan kita dalam pengembaraan, seperti misal penjelajahan, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian juga yang selanjutnya, yang keenam adalah lama perjalanan. Jadi harus mengetahui lamanya perjalanan agar dapat memanajemen waktu dengan baik, seperti 1 hari, 3 hari, atau mungkin bisa seminggu. Selanjutnya yang ketujuh adalah keterbatasan kemampuan ya. Jadi harus memperhatikan keterbatasan fisik dalam perjalanan, jangan sampai nantinya kita memaksakan dalam perjalanan tersebut akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan itu jangan sampai terjadi ya. Nah, kurang lebihnya sekian, dan hanya itu yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.